Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung. Pada awal tahun 2000-an, teknologi mulai berkembang secara pesat. Dimulai dari dirilisnya teknologi smartphone oleh perusahaan BlackBerry, serta dibukanya akses Google secara umum pada tahun 2004. Sejak zaman dial-up, internet telah tersedia untuk sebagian besar orang. Dan seiring berkembangnya waktu, mulai terjadi evolusi dari pasar tradisional ke pasar digital. Hal itu disebabkan karena perilaku konsumen dalam membeli mulai berubah. Konsumen semakin sering mencari produk atau layanan secara online. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk dapat meraih banyak keuntungan dengan memasarkan produk secara online. Akhirnya, di era milenial saat ini banyak konsumen yang lebih sering memanfaatkan pasar digital daripada pasar tradisional. Jadi, apa sih pasar digital itu? Pasar digital adalah sebuah platform transaksi bisnis yang melibatkan beberapa penjual dan pembeli, di mana para penjual dan pembelinya saling terhubung melalui internet. Lalu, ciri-ciri pasar digital yang membedakan dengan pasar tradisional yaitu: yang pertama, transaksi dapat dilakukan tanpa batas. Ya, pasar digital dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan secara transfer atau menggunakan uang elektronik. Yang ketiga, tidak ada kegiatan tawar-menawar harga. Yang keempat, transaksi dilakukan secara anonim, artinya penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran pasar digital. Apa sih strategi pemasaran pasar digital itu? Jadi, strategi pemasaran pasar digital merupakan suatu teknik pemasaran berupa produk maupun jasa yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan untuk menjangkau customer sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana sih strateginya? Yang pertama, yaitu menyusun target dan juga strategi. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menyusun strategi pemasaran, yaitu pastikan sudah mendapatkan target untuk mengukur hasil akhir. Setelah itu, tentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan pemasaran digital dan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian, melakukan identifikasi untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan acara di waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menentukan kanal online yang digunakan untuk promosi. Strategi yang kedua adalah memahami konsumen. Dalam strategi ini, kita harus mengetahui konsumen berada di segmentasi mana dari sisi daya beli, dan juga mengetahui dengan betul apa latar belakang mereka. Strategi yang ketiga adalah memahami brand produk yang diusung. Dalam strategi ini, kita menjelaskan kepada pelanggan terkait alasan menggunakan brand tersebut disertai dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya. Strategi yang keempat adalah menyiasati kompetisi bisnis. Ada dua cara untuk mengetahui pesaing, yang pertama dengan kemenangan dan dengan kesalahan. Kemenangan pesaing dijadikan sebagai inspirasi untuk memperbaiki produk, sedangkan kesalahannya dijadikan sebagai inovasi untuk memperunik produk. Strategi yang terakhir adalah mengukur target capaian. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengetahui jumlah kunjungan website, jumlah unduh aplikasi, jumlah pemutaran video, dan seberapa banyak sih orang yang mengklik website tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan pasar digital.
Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kelebihan dari pasar digital yang pertama adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Hal ini lebih menjanjikan daripada sistem transaksi tradisional. Kelebihan selanjutnya dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Kemudian dapat juga menurunkan biaya operasional atau operating cost, dapat memperluas jangkauan atau global reach, serta mempersingkat waktu produksi. Sedangkan untuk kekurangan dari pasar digital itu seperti kita kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, dapat terjadi pencurian informasi rahasia yang berharga, serta kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Setelah kita mengetahui apa itu pasar digital, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana contoh pasar digital yang ada saat ini? Jadi, terdapat pasar digital berbasis aplikasi dan berbasis website. Nah, untuk contoh pasar digital yang berbasis aplikasi adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Sorabel, Zalora, dan yang terakhir JD.ID. Selanjutnya, contoh pasar digital yang berbasis website. Yang pertama, Hijab merupakan website penjualan busana muslim mulai dari produk hijab, tunik, gamis, dan sebagainya. Yang kedua, Bukupedia merupakan website yang menjual aneka macam buku secara online. Yang ketiga, Breezeword.com merupakan website penjualan berbagai aneka produk kosmetik, skincare, dan sebagainya. Kalian tahu nggak sih apa dampak pasar digital bagi Indonesia? Jadi, dampak pasar digital bagi Indonesia yang pertama yaitu di era revolusi industri 4.0, adanya pasar digital telah mengubah wajah dunia ekonomi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Semua kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara digital, sehingga muncul istilah ekonomi digital. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, peluang yang muncul dengan adanya pasar digital adalah peluang untuk berniaga secara mandiri terbuka lebar. Hingga saat ini, bisnis kelas UMKM adalah kalangan yang paling mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi digital bidang marketplace. Selain itu, lapangan pekerjaan juga semakin luas dengan adanya peluang bisnis yang semakin mudah dan terbuka. Yang ketiga, pasar digital memungkinkan Indonesia untuk dapat menembus pasar global secara lebih mudah. Beberapa potensi seperti hasil kerajinan tangan hingga tanaman hias eksotis dapat diperdagangkan hingga ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, masyarakat kini dapat membeli dengan mudah barang-barang yang berasal dari luar negeri. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang barang digital. Apa itu barang digital? Barang digital merupakan objek virtual yang memiliki nilai untuk beberapa individu atau organisasi. Secara sederhana, barang digital adalah barang yang hanya ada dalam bentuk digital. Menurut Produktfolio, beberapa orang mungkin juga mengartikan barang digital sebagai barang yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dijual secara online. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa barang berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, barang versi digital adalah segala sesuatu yang ada dalam bentuk digital dan memiliki nilai. Lalu, apa contoh barang digital itu? Jika dilihat dari definisinya, tentu kita sudah bisa menebak apa saja contoh barang digital, bukan? Browser Google yang saat ini sedang kita gunakan adalah salah satu contoh dari barang versi digital.
Sebab Google ini tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai. Lalu, apa saja ya yang termasuk contoh barang digital? Yang pertama, ada aplikasi. Produk digital yang sering digunakan adalah aplikasi. Aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial dan juga e-commerce. Keduanya memang sangat menunjang kehidupan kita saat ini. Untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat mengandalkan jaring sosial, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan harian kita dapat mengandalkan e-commerce. Yang kedua, ada foto dan video. Foto dan video bisa memiliki hak cipta dan tidak boleh digunakan atau diambil oleh orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, foto dan video menjadi barang yang memiliki nilai jual, selain karena unsur seni dan estetik dari foto dan video itu sendiri. Contoh yang ketiga adalah game. Game merupakan contoh dari barang digital yang banyak diunduh. Game bisa menjadi sarana hiburan banyak orang, yang praktis dan juga bisa dimainkan di mana saja. Contoh yang keempat adalah e-book. Selain aplikasi, game, foto, dan video, barang digital juga bisa dalam bentuk file PDF. Contoh barang digital selanjutnya yaitu kursus online. Kursus online merupakan salah satu contoh barang digital. Materi yang diberikan juga sangat beragam, mulai dari mata pelajaran formal, memasak, menggambar, desain, hingga tips jualan online. Selain itu, contoh barang digital yang lainnya ada Microsoft Word, artikel Wikipedia, halaman web di internet, track musik di Spotify, dan juga data pribadi yang dapat disimpan di akun Dropbox. Lalu, apa sih ciri dari barang digital itu? Ciri yang pertama yaitu tidak berwujud. Barang digital tidak ada bentuk fisiknya, namun dapat disimpan sebagai data pada media digital. Barang digital dibangun oleh urutan bit dan hanya ada sebagai bagian dari perangkat lunak atau data yang disimpan di komputer atau perangkat penyimpanan lainnya. Misalnya adalah hard disk konsumen atau smartphone atau bisa juga di cloud. Ciri yang kedua dari barang digital adalah tanpa biaya. Pada umumnya, barang digital biaya marginal untuk memproduksi unit lain atau menghasilkan satu unit tambahan barang adalah tidak ada atau nol. Namun, untuk menghasilkan unit asli yang pertama, biayanya adalah relatif tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah jasa atau layanan digital. Apa sih layanan digital itu? Jadi, layanan digital adalah layanan dalam jaringan yang memiliki nilai bagi individu maupun suatu organisasi. Layanan ini pada dasarnya tidak berwujud, bersifat digital sehingga akan terus eksis jauh di masa depan dengan kualitas yang sama seperti saat diciptakan. Hal itu berbeda dengan barang fisik yang biasanya menurun seiring waktu. Contoh jasa atau layanan digital ini apa aja sih? Contoh dari layanan digital adalah seperti memposting berita di media sosial, adanya perbankan elektronik, mengakses internet, game online yang multi pemain, penelusuran web, bisa juga menulis dan mengirim email. Selain itu, melakukan penyimpanan data dan pemrosesan data, serta melakukan pembayaran digital yang aman juga merupakan contoh dari layanan digital. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sekarang adalah adanya e-banking atau online banking. E-banking merupakan penyediaan layanan perbankan digital menggunakan internet dan juga perangkat seluler, di mana konsumen dapat mengakses data bank mereka dan melakukan operasi bank kapan saja dan di mana saja.
E-banking telah merubah layanan perbankan tradisional dengan menyediakan akses permanen ke bank dan mengurangi biaya transaksi. Adanya e-banking ini tentunya mempermudah kita untuk melakukan segala jenis transaksi, baik transfer money, shopping, dan juga beragam pembayaran digital. Selanjutnya adalah ilustrasi perbedaan dari barang digital dan juga layanan digital. Ilustrasi barang digital yang pertama yaitu data pada akun Facebook, di mana data pada akun Facebook itu merupakan barang digital. Sedangkan penggunaan Facebook untuk tujuan apapun adalah layanan digital. Ilustrasi yang kedua dari barang digital adalah dapat berupa track musik yang disimpan di server Spotify, di mana track musik yang disimpan di server Spotify tersebut dapat dikatakan sebagai barang digital. Sedangkan penggunaan Spotify untuk mendengarkan musik adalah layanan digital. Selanjutnya adalah biaya transaksi. Apa sih biaya transaksi itu? Jadi, biaya transaksi merupakan biaya yang terkait dengan proses penjualan dan juga pembelian. Contohnya saja, perdagangan barang fisik yang ada di aplikasi Shopee. Tahapan yang dilakukan adalah pembeli pertama-tama mencari produk yang ingin mereka beli di antara penawaran yang dibuat oleh berbagai penjual. Ketika pembeli telah memutuskan barang mana yang akan dibeli, pembeli akan melakukan transaksi dan penjual akan menentukan waktu pengiriman. Jika ada yang salah dengan produk yang diterima, pembeli akan menegakkan hak kontraktual dengan melakukan kontak langsung dengan penjual. Apa saja sih dampak dari adanya barang dan layanan digital ini? Yang pertama, kita diberi kemudahan untuk melakukan beragam transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kita juga diberi kemudahan untuk bisa mencari dan membagikan informasi. Yang ketiga, adanya peluang untuk bisa membuka usaha. Selanjutnya, kita dapat menghubungkan orang dari seluruh penjuru dunia. Dan yang paling penting, kita dapat meningkatkan literasi dalam dunia pendidikan.